Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas terkait cara alternatif selain menggunakan penyimpanan dari Firebase, yaitu Firebase Storage. Karena terkait informasi dari kebijakan Firebase-nya, sejak mulai bulan Oktober 2024, untuk penggunaan layanan storage-nya itu harus menggunakan akun yang berbayar atau akun dengan rencana Blaze. Jadi kalau untuk akun yang Spark atau gratis, itu sudah tidak bisa mengaksesnya lagi. Kalian bisa cek langsung ke Firebase Console-nya, login ke akun kalian teman-teman, terus coba cek ke storage-nya, nanti akan di-lock seperti ini. Tapi, ada tapinya. Kalau kalian pernah punya project Firebase dan pernah mengaktifkan storage-nya ini sebelum bulan Oktober 2024, nah kalian masih tetap bisa pakai, kalian masih bisa akses sampai bulan Oktober tahun 2025. Jadi kalian punya waktu sisanya itu nanti sampai Oktober 2025. Kalau udah sampai Oktober 2025, kalian harus upgrade akunnya ke berbayar supaya tetap bisa menggunakan layanan storage-nya. Nah, kalau memang kalian sudah nggak bisa meneruskan lagi untuk storage-nya karena dibatasi dengan akun yang gratis, kalian bisa gunakan coba backend SSL service selain Firebase, yaitu menggunakan F-Write atau Supabase. F-Write dan Supabase ini salah satu yang populernya. Mungkin ada beberapa backend SSL service yang lain yang belum kita ketahui gitu. Kalian bisa cek ke sana, F-Write, seperti ini, F-Write, atau Supabase. Cuman kalau dari basic, batas penggunaan storage-nya lebih kecil dibanding Firebase yang sebelumnya. Kalau Firebase yang sebelumnya dikasih batas 5 GB. Tapi kalau yang Supabase dan F-Write lebih kecil gitu untuk penyimpanannya. Nah, kalian bisa gabungkan keduanya. Jadi penyimpanan data ataupun akun menggunakan Firebase. Sedangkan untuk penyimpanan storage-nya, kalian bisa menggunakan Supabase atau F-Write. Jadi nanti bakal ada dua konfigurasi. Tapi kalau misalkan kalian pengen fokus di satu konfigurasi atau di satu backend SS service, kalian bisa pilih salah satu, mau pakai Supabase-nya saja atau mau pakai F-Write-nya saja. Tinggal dipilih. Nah, selanjutnya, selain yang menggunakan backend service, cara kedua ini lebih simple, tapi dengan kasus yang lebih simple juga. Jadi kalau kasusnya itu kalian boleh mengambil file atau aset apapun itu yang public sifatnya, dari mana aja, kalian bisa gunakan cara seperti ini. Kasusnya ini contoh dalam file image. Nah, kalian tinggal cari gambar di internet, gambar manapun itu. Di sini saya punya dua data Chick dan Nemo, jadi perlu saya temukan gambar untuk Chick dan Nemo. Saya mau cari dulu Chick di sini. Tinggal copy image linknya dan kita masukkan ke data di Firestore untuk data Chick-nya misalkan. Kita tambahkan field baru, nama key-nya image, terus datanya add. Terus saya mau cari lagi untuk Nemo. Klik kanan, copy image link ke Firestore. Untuk data yang Nemo, tambahkan field baru, kata kuncinya image, dan datanya, add. Nah, sekarang untuk digunakan di Flutter, di sini saya mau tampilkan di bawah title, dengan menggunakan layout style, kita bisa gunakan subtitle, terus image.network. Datanya ambil dari item atau dokumen dengan kata kunci tadi kita sebutnya image. Disesuaikan, kalau kita bikin key-nya itu yang foto misalkan atau yang lain, ya disesuaikan kembali gitu, harus sama. Biar bisa diakses. Sekarang kita coba save dulu perubahannya. Terus di sini datanya kebaca sebagai 0, karena data image yang barunya belum keambil, jadi kita harus restart dulu. Di sini pengambilan gambarnya dieksekusi di bagian instead. Jadi di restart dulu. Sudah masuk ke bagian loading, nah kita tunggu, nah sudah muncul gambarnya. Ini cara alternatif yang kedua, yaitu menggunakan public file atau public image. Nah, kalau misalkan si image ini pengen dari kita sendiri, bukan dari image yang public dari orang lain, nah kita bisa menggunakan Google Drive. Contoh di sini saya punya gambar, saya mau upload di sini dua ke drive saya.
Di sini kita coba upload dulu. Nah, data yang disimpan di Drive, terus nanti kan kita bisa share link-nya. Nah, share link-nya ini nggak bisa langsung digunakan untuk ditampilkan ke Flutter, karena cara aksesnya beda. Kalau kalian misalkan kayak gini, klik kanan, kemudian share, terus copy link atau share-nya dulu di sini kita kasih hak aksesnya ini ke siapapun yang punya link, terus modifiernya sebagai viewer atau yang lihat, copy link, kita coba tes dulu di browser, paste, enter. Nah, ini linknya. Nah, kelihatannya itu kita bisa memang lihat. Atau di sini masih menggunakan akun yang sama, kita coba pakai browser yang lain atau pakai akun yang lain. Misalkan di sini saya coba pakai browser yang lain dengan akun yang lain. Paste linknya, kita coba cek. Bisa kebuka karena kita udah kasih aksesnya public sebagai viewer. Tapi tampilannya bukan viewer langsung ke image-nya, tapi melalui perantara Drive. Jadi viewer versi Drive. Di sini ada judul, ada bla bla blanya, ada action-action dari Drive-nya gitu. Nah, jadi kalau linknya seperti ini nggak bisa ditampilkan ke Flutter. Perlu ada step lanjutannya. Nah, cara untuk modifikasi linknya biasa public yang saat ini saya temui itu seperti ini, yang saya temukan linknya. Menggunakan link drive google.com/uc, kemudian export view dan ID-nya. Nah, dari link yang kita share, kita udah punya ID. ID-nya itu setelah /d sampai sebelum view itu adalah ID-nya. ID file di drive-nya. Itu nanti dimasukkan ke sini. Contoh ini kita copy dulu ID-nya. Kemudian kita coba paste sini setelah view and ID sama dengan, kita pastikan di sini. Nah, sekarang kita copy di sini linknya. Kita cek tab baru. Nah, muncul. Nah, seperti ini baru hasil yang nanti bakalan bisa diakses sama Flutter. Gitu. Sama halnya juga ketika nanti misalkan kalian punya public image, ini kalau kalian coba buka image in new tab, nah seperti ini tampilannya benar-benar image public. Jadi URL ini merupakan URL yang bisa kalian gunakan untuk ngedownload si image-nya. Nah, link yang di drive yang barusan kita udah generate, linknya ini dia bisa juga digunakan untuk ngedownloadnya gitu. Makanya ada prefix namanya download di sini. Gitu. Nah, kalau yang out user ini nggak perlu, kalian hapus saja, cuman sampai view. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita gunakan, kita masukkan ke Firestore. Ini kita copy, kemudian ke Firestore, ini untuk yang cek misalkan. Yang ini kita edit, paste, update. Kemudian yang satu lagi drive-nya, yang ini, klik kanan, share dulu. Terus pilihnya anyone with link. Pilih modifiernya viewer, copy link. Nah, terus kita modifikasi dulu untuk linknya. Nah, di sini bawahnya misalkan kita coba ambil ID-nya. Nah, ini ID-nya. Kita cut. Kita cek lagi ke Chrome yang tadi. Pastikan di sini. Oke. Kemudian enter. Nanti bakal tampil kayak gini. Oke, sekarang tinggal copy. Yang awalnya drive user content Google. Terus ini hasil generate juga ya. Yang awalnya itu dari sini nih. Dari drive google.com uc export view ID. Nah, kalian bisa tetap menggunakan view URL seperti ini atau bisa gunakan yang ada prefix download-nya. Boleh salah satu. Oke, kita masuk ke Firestore-nya lagi untuk data kedua. Edit, replace di sini, update. Kita coba cek lagi ke Flutter, restart datanya. Oke, masih loading karena ukurannya lumayan besar, tapi sudah muncul ya, sudah berhasil. Jadi seperti itu cara alternatif ketiga.
Jadi cara alternatif pertama, kesimpulannya, menggunakan backend as a service selain Firebase, contoh Appwrite atau Supabase. Cara yang kedua, kalian bisa gunakan image public atau file public. Cara yang ketiga, kalian bisa gunakan Drive tapi dengan memodifikasi URL-nya dulu. Tapi di sini kekurangannya itu agak ribet, jadi kita harus satu-satu gitu. Mungkin nanti kalian coba cari kalau ada gitu API untuk akses ke Drive, jadi supaya si Drive ini bisa kita gunakan sebagai storage dari aplikasi yang kita buat, dari aplikasi sistem yang kita buat gitu, kalau ada gitu. Oke, gitu aja mungkin terkait video kali ini untuk alternatif Firebase Storage. Sampai ketemu di next video.